Yang pertama, kita bersama seluruh rakyat daerah istimewa Jakarta ya, mengecam apa yang disampaikan oleh Saudara Ade Armando dari PSI ini. Yang kedua, sekaligus pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY adalah undang-undang yang sesuai dengan Pancasila, sah dan konstitusional. Nah, Undang-Undang Keistimewaan DIY ini sebelumnya juga punya sejarah. Yang kita tahu bahwa pada tahun 1950 terbit Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, keistimewaan DIY ini sudah lama, bahkan sejak berdirinya Republik di awal-awal itu sudah dideklar bahwa DIY ini adalah daerah istimewa. Mengapa? Yang pertama, peran sejarah dari Kesultanan, dari Kadipaten, dari rakyat Jogja untuk Indonesia ini luar biasa hebat. Bahkan pada masa kemerdekaan, ketika ibu kota pindah dari Jakarta ke Jogja, ya, Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan KGPA Pakualam ke-8 juga memberikan dukungan penuh bersama dengan rakyat Jogja. Dibuktikan apa? Dibuktikan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu menghibahkan dana sejumlah kurang lebih 6 juta gulden untuk membantu menggerakkan pemerintahan di Republik Indonesia yang ada di Jogja pada saat itu. Nah, kemudian juga KGPA Pakualam juga menyediakan kamar untuk Bung Karno dan Bung Hatta di Pulau Pakualaman. Demikian juga rakyat bergotong royong untuk kemudian berjuang menjaga kemerdekaan dan juga merawat kemerdekaan. Sehingga pada kesempatan ini juga kita tegaskan bahwa penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dan juga KGPA Pakualam yang ke-10 sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY ini adalah satu, sesuai dengan Pancasila, dua, sah, yang ketiga konstitusional. Nah, disinilah kemudian posisi kita bersama dengan rakyat di daerah istimewa Jakarta dan tentu saja juga masyarakat seluruh Indonesia memberikan dukungan penuh atas Undang-Undang Keistimewaan DIY, memberikan dukungan penuh atas penetapan gubernur dan penetapan wakil gubernur DIY sesuai dengan undang-undang. Pak Eko, mewakili rakyat Jogja, apa tuntutan Pak Ade Armando? Proses hukum. Jadi tentu saja setiap tindakan, setiap ucapan ini memiliki konsekuensi, memiliki resiko. Maka ketika menuduh ya, bahwa penetapan gubernur dan wakil gubernur ini tidak sesuai dengan konstitusi, itu adalah politik dinasti dan lain-lainnya, ini adalah pernyataan yang sesat, pernyataan yang membuat gaduh dan sekaligus melukai, melecehkan hatinya rakyat. Dan ini juga sekaligus semacam saya sebut begini, jadi seolah-olah tidak menghargai sejarah betapa hebatnya perjuangan para tokoh-tokoh pada masa itu, baik dari Kesultanan, Kadipaten maupun rakyat Jogja sendiri. Rakyat Jogja kan sudah terlibat banyak dalam perjuangan kemerdekaan. Ada yang jadi anggota BPUPKI, kemudian Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 juga luar biasa, tokoh-tokoh yang lain juga ada. Ya, saya kira itu beberapa hal dan tentu saja harapan kita, Saudara Ade Armando dari PSI ini, yang sebelumnya juga mempermasalahkan tentang tanah Kesultanan di Jogja, gitu ya. Ini menjalankan konsekuensinya saja. Jadi konsekuensinya adalah proses hukum. Artinya pihak kepolisian juga harus proaktif ya Pak Eko? Ya tentu saja, kan videonya sudah beredar dan juga ini kan juga sesuatu yang sudah meresahkan masyarakat gitu ya. Kita sudah mendengar bagaimana, saya sudah terima banyak WA, sudah ditelepon banyak tokoh yang intinya tidak terima, kira-kira begitu ya, ada pernyataan seperti itu. Dan tentu saja kita sebagai rakyat Jogja yang santun, yang bertata krama, dan juga ini ya kita kedepankan proses hukum untuk menyelesaikan polemik ini. Minta maaf ya kita maafkanlah gitu, tapi saya kira saya juga nggak yakin minta maafnya itu sungguh-sungguh kan, masih ada kata-kata seandainya, masih ada kata-kata seperti itu ya. Apakah ini juga merupakan sikap politik dari partai yang dia ikuti? Saya nggak tahu. Ya. Tapi kalau itu merupakan sikap politik, kami persilahkan masyarakat Yogyakarta untuk menilai, ya kan? Silahkan masyarakat Yogyakarta menilai seperti itu. Kalau itu merupakan sikap politik.
Kalau dia bukan merupakan sikap politik, ya nanti mesti ada konsekuensi yang lebih dari partai yang menaunginya. Gitu. Terima kasih. Pak, terkait banyak juga ini warga yang kemudian bereaksi, himbauan sebagai wakil DPR mungkin. Ini sangat wajar saya sampaikan ya. Ini artinya menunjukkan warga Yogyakarta ini masih menginginkan keistimewaan sebagaimana ketika dulu kita perjuangkan ya. Masih sangat menghormati Ngarso Dalam sebagaimana dulu kita perjuangkan bersama. Ini adalah suara masyarakat Yogyakarta yang murni. Nah, apakah langkah selanjutnya? Saya kira memang ya harus dilakukan langkah-langkah yang cukup tegas ya. Tidak hanya kemudian sekedar ya minta maaf, silahkan minta maaf ya. Minta maafnya itu tulus apa enggak kita juga nggak ngerti kan gitu. Tapi kalau kemudian itu merupakan sikap politik, saya agak curiga kalau itu merupakan sikap politik, ya mari bersama-sama masyarakat Yogyakarta melakukan punishment juga secara politik. Terakhir Pak, terkait keistimewaan DIY itu sejarahnya mungkin seperti apa? Bisa diulas sedikit? Kalau keistimewaan DIY sudah jelas ini adalah merupakan penghormatan pemerintah negara Republik Indonesia NKRI terhadap DIY atas jasa-jasa pemerintah, jasa-jasa Kesultanan, jasa-jasa Pakualaman, jasa-jasa Yogyakarta terhadap berdirinya NKRI. Saat itu di mana NKRI itu mempertahankan kemerdekaan dalam kondisi yang sangat sulit, kemudian tampillah Yogyakarta ini. Dan Yogyakarta ini bukanlah negara yang dalam masuk jajahan, sama sekali tidak. Negara merdeka. Bisa saja negara Yogyakarta itu berdiri sendiri ya. Tapi kemudian Ngarso Dalam saat itu bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, menyumbangkan harta yang sangat besar, menyumbangkan potensi yang besar, ya sampai ada peristiwa-peristiwa sangat penting terhadap berdirinya NKRI itu. Ya, itu merupakan hal yang sangat wajar diterima Yogyakarta sebagai sebuah keistimewaan gitu. Dan ini saya kira semangat perjuangan ini harus kita pahami bersama. Gitu. Oke. Cukup ya. Cukup selanjutnya Pak. Kita masih menunggu ya. Saya kira di antara elemen masyarakat yang tersinggung, elemen masyarakat yang sakit hati, itu mesti ada yang melakukan berbagai macam ekspresinya. Ada yang mengekspresikan sekedar dengan menyampaikan dengan kata-kata, ada yang mengekspresikan dengan demonstrasi kemarin. Demonstrasi kemarin nggak ada yang minta, nggak ada yang nyuruh ya. Ada juga yang ingin mengekspresikan dengan menuntut dengan secara hukum dan macam-macam. Tapi saya yakin yang memendam sakit hati dan dia diam aja itu menjadi sebagian besar dari masyarakat Yogyakarta gitu. Jadi saya kira ini sesuatu pembelajaran yang kita perlu ambil bersama, bahwasanya masyarakat Yogyakarta ini memperjuangkan keistimewaan itu hampir aklamasi saat itu ya. Kita tahu 2012 dan proses menuju ke sana hampir aklamasi. Dan proses keistimewaan ini sekarang sedang dalam taraf kita memperbaiki diri semua ya kan. Adanya dana istimewa dirasakan manfaatnya, ya ada betul kritik sana kritik sini benar, tapi kan kemudian kritik-kritik itu ditanggapi dengan baik oleh Pemda DIY ya, oleh kemudian Kesultanan, Pakualaman, dengan sekarang kemudian melakukan perbaikan-perbaikan di berbagai sisi terhadap pengalokasikan dana keistimewaan. Sehingga kalau kemarin saya selalu keliling ke masyarakat di bawah, mereka sekarang menyatakan dana keistimewaan itu sudah hampir merata dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta. Ya bab volume adalah bab perjuangan kita bersama dong. Nah, kalau kita perlu sekarang berjuang, bagaimana kita berjuang menaikkan dana istimewa itu masuk DIY jauh lebih besar, 1 triliun, 2 triliun masuk DIY gitu kan. Itu sesuatu yang konstruktif ya, yang menjadi kemanfaatan yang dirasakan bersama oleh masyarakat Yogyakarta. Dan itu adanya karena keistimewaan, bukan karena hal-hal yang lain.